Angin senja menyapu wajah lelah Joko, membawa serta aroma tajam rumput gajah yang baru dipangkas dan wangi tanah kering yang perlahan mendingin. Suara mesin sepeda motor bebek tuanya terdengar menggerung berat, berderak-derak bagai napas pria tua yang kehabisan tenaga menapaki jalanan aspal bergelombang. Hari sudah beranjak sore, dan semburat jingga kemerahan mulai merajai ufuk barat, melukis bayang-bayang panjang pepohonan jati yang meranggas di kanan kiri jalan pinggiran kota yang sepi. Tubuh Joko terasa remuk. Seharian penuh ia mengayunkan mesin pemotong rumput bensinnya di halaman sebuah vila luas, meninggalkan rasa kebas di telapak tangannya yang kapalan dan kasar. Baju kemeja flanel pudar yang membalut tubuhnya masih terasa lembab oleh peluh, menyebarkan bau keringat bercampur pelumas mesin yang sudah menjadi parfum alaminya bertahun-tahun. Ia hanya ingin pulang, menyeduh kopi hitam pekat, dan mengistirahatkan punggungnya di atas dipan bambu. Namun, lamunannya tentang rumah mendadak buyar ketika pandangannya menangkap kilatan cahaya dari tepi jalan, sekitar 50 meter di depannya. Sebuah mobil sedan Eropa berwarna hitam pekat terparkir miring, memancarkan kilau elegan yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang dipenuhi semak belukar. Lampu hazardnya berkedip-kedip ritmis, menyala kuning menembus bayang-bayang senja yang mulai merayap turun. Dan di samping kap mobil yang megah itu, berdiri seorang wanita yang tampak sama sekali tidak pantas berada di jalanan desa yang sepi ini. Joko memperlambat laju motornya. Wanita itu bertubuh ramping, terbalut setelan blazer dan celana kain berwarna putih gading yang potongannya meneriakan kata mahal dan eksklusif. Rambut hitam sebahunya yang ditata sempurna sedikit berantakan tertiup angin sore. Ia tampak mengangkat sebuah ponsel pintar berlogo buah apel tinggi-tinggi ke udara, bergerak mondar-mandir dengan langkah gelisah di atas sepatu hak tinggi, yang ujungnya mengetuk-ngetuk aspal. Wajahnya yang luar biasa cantik memancarkan perpaduan antara frustrasi dan kecemasan yang tertahan. Joko ragu, otaknya berdebat dengan sendirinya. Siapa aku ini? Pikirnya getir. Orang sepertinya pasti merasa risih jika didekati pria dekil sepertiku. Lagi pula, dia pasti sedang menunggu bantuan dari orang-orang selevelnya. Joko berniat menarik tuas gasnya lagi dan berlalu. Namun, ketika ia menatap langit yang semakin kehilangan cahayanya, naluri kemanusiaannya mengambil alih. Jalanan ini terkenal rawan jika malam sudah benar-benar turun. Tidak ada lampu penerangan jalan, dan jarak ke pemukiman terdekat masih sekitar 5 kilometer. Membiarkan seorang wanita sendirian di tempat seperti ini adalah hal yang tidak bisa diterima oleh hati nuraninya. Dengan napas tertahan, Joko menepi. Suara rem tromol motornya berdecit pelan saat ia berhenti tepat di belakang sedan mewah tersebut. Wanita itu langsung menoleh. Mata almonnya yang tajam menatap Joko dengan kewaspadaan penuh. Joko bisa melihat bagaimana postur wanita itu sedikit menegang. Tangan kirinya mencengkeram erat tas kulit bermerek di dadanya. Sebuah refleks pertahanan diri yang sangat wajar. "Permisi, Bu," sapa Joko. Suaranya terdengar sedikit parau, mencoba tersenyum sesopan mungkin untuk meredakan ketegangan di udara. "Maaf kalau saya mengagetkan. Saya lihat mobilnya berhenti. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menatap Joko dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pandangannya menyapu helm cat terkelupas yang dipakai Joko, jaket lusuhnya, dan sepatu bot karetnya yang bernoda tanah. Namun, di balik kewaspadaan itu, Paramita, wanita tersebut, tidak menemukan tanda-tanda ancaman. Hanya ada sepasang mata coklat yang memancarkan ketulusan sederhana. Helaan napas panjang keluar dari bibir Paramita. Bahunya yang tegang sedikit menurun. "Mobil saya tiba-tiba mati total," jawabnya. Suaranya terdengar halus, namun memiliki wibawa yang kental. Ciri khas seseorang yang terbiasa memberi perintah. "Saya sedang dalam perjalanan kembali ke kota dari inspeksi pabrik, dan mesinnya mati begitu saja. Yang lebih buruk, saya tidak bisa menemukan sinyal seluler di sini. Sama sekali." Joko mematikan mesin motornya, menyandarkan kendaraan tuanya itu pada standar samping. "Jalanan ini memang area blank spot, Bu. Sinyal baru muncul kalau kita sudah melewati bukit di depan sana." Jelas Joko sambil menunjuk ke arah jalan yang menanjak.
Ia lalu melirik ke arah mobil. Kalau ibu tidak keberatan, boleh saya coba lihat mesinnya? Saya memang bukan montir mobil mewah, tapi mungkin ada kabel aki yang kendur atau semacamnya. Paramita ragu sejenak. Sedan ini dipenuhi dengan sistem komputerisasi yang rumit. Jangankan pria pemotong rumput ini, montir biasa pun mungkin akan kebingungan. Namun, tidak ada pilihan lain. Ia mengangguk pelan. Silakan, tuas kap mesinnya sudah saya tarik. Joko melangkah mendekat. Saat ia berada di dekat wanita itu, aroma parfum yang sangat elegan, perpaduan antara melati dan vanila, tercium olehnya, sangat bertolak belakang dengan bau keringat dan rumput yang menempel di tubuhnya. Ia merasa sangat rendah diri, namun ia mengabaikan perasaan itu dan fokus pada kap mobil. Dengan hati-hati, agar tangannya yang kotor tidak merusak cat mobil yang mengkilap, Joko mengangkat kap mesin. Gelombang panas seketika menerpa wajahnya. Ia memperhatikan komponen mesin yang rapat dan ditutupi oleh panel-panel plastik pelindung. Ia memeriksa terminal aki yang bisa dijangkaunya, memastikan sambungannya. Semuanya tampak kokoh. Ia juga mencium bau khas, seperti bau sirkuit elektronik yang hangus. Setelah 5 menit mengamati dan mencoba beberapa hal dasar tanpa hasil, Joko menutup kap mesin itu dengan pelan. Ia menoleh pada Paramita dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan menyesal. "Maafkan saya, Bu," kata Joko sambil mengusap tangannya yang kotor ke celana kainnya sendiri. "Sepertinya ini masalah kelistrikan atau sistem komputernya. Ada bau komponen yang terbakar. Mobil ini tidak bisa diakali di pinggir jalan, harus ditarik pakai mobil derek ke bengkel resmi." Paramita memejamkan matanya sejenak, memijat pangkal hidungnya yang mancung dengan 2 jari. Ketenangannya sebagai seorang CEO yang biasanya mampu menghadapi krisis perusahaan jutaan dolar mulai retak oleh situasi sepele yang menjengkelkan ini. Angin malam mulai berhembus, membawa hawa dingin yang membuat Paramita tanpa sadar merapatkan blazernya. Joko memperhatikan bahasa tubuh itu. Ia menatap ke sekeliling, kegelapan malam mulai menelan pepohonan. Suara jangkrik mulai bersahutan, menggantikan suara burung-burung sore. "Bu!" panggil Joko ragu, memecah keheningan di antara mereka. Ia menundukkan pandangannya, tidak berani menatap langsung mata wanita cantik itu terlalu lama. Hari sudah hampir gelap. Berada di sini sendirian saat malam sangat tidak aman. "Saya tahu," jawab Paramita pelan. Nadanya menyiratkan kelelahan. "Tapi saya tidak bisa meninggalkan mobil ini begitu saja. Dan saya tidak bisa menghubungi siapapun." Joko menelan ludah. Ia melangkah kembali ke motornya, lalu berbalik menatap Paramita. "Kalau ibu tidak keberatan dan tidak merasa jijik," ucap Joko berhati-hati, menimbang setiap kata. "Saya bisa mengantarkan ibu pulang ke kota, atau setidaknya mengantarkan ibu ke tempat yang ada sinyalnya, supaya ibu bisa menelepon asisten atau keluarga ibu." Paramita terdiam. Pandangannya beralih dari wajah Joko ke arah sepeda motor bebek usang tersebut. Motor itu tampak berdebu, dengan pelindung knalpot yang berkarat dan jok kulit yang sudah robek di bagian pinggir, menampilkan busa kuning yang kusam. Menumpang motor seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya, yang selalu dikelilingi kenyamanan kelas atas. Namun ketika ia kembali menatap wajah Joko, ia melihat sesuatu yang jarang ia temukan di dunia korporat yang keras dan penuh intrik tempatnya hidup. Pria di hadapannya ini tidak memiliki motif tersembunyi. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada tatapan memuja yang berlebihan, hanya ada keinginan tulus seorang manusia yang ingin menolong manusia lainnya. "Apakah tidak merepotkanmu?" tanya Paramita. Suaranya kini terdengar jauh lebih lembut, menanggalkan nada memerintahnya. "Arah ke kota berlawanan dengan arah pulangmu. Rumah saya memang di desa sebelah, Bu, tapi mengantar ibu ke kota tidak masalah." "Saya sudah biasa berkendara malam," jawab Joko. Ia tersenyum kecil, lalu mengambil sebuah helm dari keranjang kawat di depan motornya. Helm half face berwarna hitam, yang kaca pelindungnya sudah penuh goresan. Joko mengelap debu di jok belakang motornya dengan telapak tangan, lalu menyodorkan helm itu dengan canggung. "Nama saya Joko, Bu. Maaf,
Helmnya jelek dan mungkin sedikit bau keringat. Tapi ini demi keselamatan ibu. Paramita menatap helm usang di tangan kasar yang berkapalan itu. Ia mengambil napas panjang, menguatkan hati, lalu mengulurkan tangannya yang terawat rapi dengan kuku-kuku berpoles warna nude, elegan untuk menerima helm tersebut. "Saya Paramita," ucapnya, membalas perkenalan itu dengan seulas senyum tipis, yang entah mengapa membuat dada Joko sedikit berdesir. "Terima kasih Pak Joko. Saya akan menerima tawaran Anda." Deru mesin motor bebek, keluaran pertengahan tahun 90-an itu memecah kesunyian jalanan pinggiran kota yang perlahan, mulai diselimuti bayang-bayang senja. Roda-roda tuanya berputar melintasi aspal yang sesekali berlubang, menciptakan getaran konstan yang menjalar dari stang kemudi hingga ke jok belakang. Di atas jok itu, dua manusia dari semesta yang sepenuhnya berseberangan sedang berbagi ruang sempit dalam laju yang tidak seberapa cepat. Di depan, Joko duduk dengan posisi punggung tegak, berusaha sekuat tenaga untuk mengemudikan motornya sehalus mungkin. Kedua tangannya menggenggam stang dengan kaku, matanya awas memindai jalanan di depan, mati-matian menghindari sekecil apapun kerikil atau lubang. Ia sangat sadar akan siapa yang sedang membonceng di belakangnya. Kemeja flanel Joko yang memudar dan berbau campuran peluh kering serta getah rumput liar basah terasa sangat kontras dengan hembusan angin yang membawa aroma parfum floral mewah, perpaduan melati dan mawar dari Paris yang menguar dari tubuh Paramita. Joko merasa tenggorokannya kering. Ada rasa segan yang begitu besar bersarang di dadanya. Sesekali matanya mencuri pandang melalui kaca spion bulat di sebelah kanan, hanya untuk memastikan penumpangnya baik-baik saja. Sementara itu, di belakang, Paramita duduk menyamping dengan posisi tubuh yang ditarik sedikit ke belakang, demi menjaga jarak kesopanan. Tangan kirinya mencengkeram erat besi behel motor, sementara tangan kanannya menahan ujung rok kerja selututnya agar tidak berkibar tak tentu arah karena sapuan angin. Pada awalnya, ada kecanggungan luar biasa, dan sebersit keraguan yang melanda benaknya. Ia, seorang CEO yang terbiasa bersandar pada jok kulit napa yang empuk di dalam kabin mobil Eropa yang kedap suara dan berpendingin udara, kini harus merasakan kasarnya angin sore menerpa wajahnya secara langsung. Namun, perlahan-lahan, kecanggungan itu memudar, tergantikan oleh sensasi asing yang membebaskan. Langit senja di ufuk barat yang memancarkan gradasi jingga dan ungu tampak begitu luas tanpa terhalang kaca film jendela mobil. Hembusan angin menerpa anak-anak rambutnya, memberikan kesejukan yang anehnya berhasil melunturkan sebagian penat dan stres dari rapat dewan direksi yang mencekiknya seharian penuh. Paramita menatap punggung tegap berbalut flanel lusuh di depannya itu. Punggung seorang pekerja keras. Punggung yang memancarkan ketulusan tanpa pretensi. "Mas Joko." Suara Paramita tiba-tiba memecah deru angin dan mesin, setengah berseru agar suaranya tidak tenggelam. Joko sedikit memiringkan kepalanya ke kiri, merendahkan kecepatan motornya. "Ya Bu, ada yang kurang nyaman?" "Maaf, suspensi motor saya memang sudah agak keras." "Tidak, bukan begitu," balas Paramita cepat. Ia bisa melihat raut wajah Joko di kaca spion, yang tampak sungkan. "Saya hanya ingin bilang, terima kasih sekali lagi. Saya tidak tahu apa jadinya kalau Mas Joko tidak kebetulan lewat. Jalanan tadi sepi sekali, dan sopir saya sedang cuti hari ini." "Ah, tidak apa-apa Bu. Sudah kehendak Gusti Allah saya lewat sana tadi. Lagi pula, bahaya melihat perempuan sendirian di pinggir jalan tol yang sepi begitu menjelang malam," jawab Joko dengan nada datar, namun syarat akan kehangatan yang tulus. Joko membawa motornya menepi perlahan ketika mereka mendekati sebuah lampu merah di persimpangan besar. Mesin motor berbunyi tak-tak-tak dalam posisi stasioner. Kini mereka tidak perlu lagi berteriak untuk saling mendengar. Di sekeliling mereka, deretan kendaraan lain ikut berhenti, menghembuskan asap knalpot dan hawa panas. Paramita membenarkan posisi duduknya sejenak. Matanya menelisik sisi profil wajah Joko dari belakang. Kulit pria itu terbakar matahari, kasar, dengan garis-garis kelelahan di sudut matanya, namun memancarkan ketenangan yang langka. "Mas Joko setiap hari memotong rumput sejauh ini dari rumah?" "Iya Bu." Joko tersenyum kecil ke arah spion,
mempertemukan pandangannya dengan mata coklat terang milik Paramita. Saya ambil borongan, kadang di kompleks perumahan, kadang di lahan kosong yang mau dibangun. Namanya juga mencari rezeki, Bu. Di mana ada rumput yang harus dibersihkan, di situ saya bekerja. Jawaban itu begitu sederhana, diucapkan tanpa sedikit pun nada mengeluh atas kerasnya hidup. Di dunia Paramita, keluhan adalah bahasa sehari-hari. Keluhan tentang margin laba yang menurun, tentang saham yang anjlok, tentang pajak, tentang persaingan bisnis yang kotor. Tapi pria di depannya ini, yang mungkin penghasilan sebulannya tak lebih dari harga satu botol parfumnya, berbicara tentang pekerjaannya dengan penuh rasa syukur. Hati Paramita berdesir aneh. Ada rasa hormat yang mendadak tumbuh mengakar di dalam dadanya. Mengingat jarak ke kawasan perumahan elitnya sudah semakin dekat, Paramita merasa ini adalah saat yang tepat. Ia melepaskan pegangannya dari besi motor, lalu meraih tas kulit desainer yang dipangkunya. Jemarinya yang lentik dan dihiasi cincin berlian merogoh ke dalam dompet. Ia menarik beberapa lembar uang 100 ribuan yang masih kaku dan baru. "Mas Joko," panggil Paramita pelan, suaranya kini lebih melembut. Joko menoleh sedikit ke belakang. Matanya langsung menangkap lembaran uang berwarna merah yang disodorkan Paramita dari balik bahu kanannya. Pria itu tertegun sejenak. Alisnya sedikit bertaut, bukan karena marah, melainkan karena terkejut. "Ini sebagai bentuk rasa terima kasih saya. Tolong diterima ya, Mas. Waktu Mas Joko pasti terbuang untuk mengantar saya sejauh ini. Padahal Mas Joko pasti lelah sehabis bekerja dan ingin cepat pulang." Ucap Paramita dengan senyum profesional yang biasa ia gunakan dalam negosiasi, namun kali ini ada harapan tulus di baliknya. Joko menatap uang itu, lalu menatap mata Paramita melalui spion. Ada jeda yang cukup panjang di antara mereka, diisi oleh deru mesin kendaraan di sekitar. Pria itu kemudian mengangkat tangan kirinya dari stang, memberikan gestur penolakan yang sangat halus, hampir seperti sebuah permintaan maaf. "Disimpan saja uangnya, Bu," tolak Joko lembut. Suaranya rendah dan mantap, tanpa keraguan. Paramita mengernyitkan dahi. Di dunianya, segalanya memiliki harga. Waktu adalah uang, dan bantuan selalu diikuti oleh utang budi atau imbalan materi. "Tolonglah, Mas. Jangan sungkan. Saya ikhlas memberikannya. Anggap saja sebagai pengganti bensin dan tenaga." Senyum tipis mengembang di bibir Joko. Ia memutar tubuhnya sedikit ke belakang agar bisa menatap Paramita secara langsung, mengabaikan lampu merah yang masih menyala. "Saya juga ikhlas membantu Ibu. Bensin saya masih cukup untuk pulang, dan tenaga saya tidak berkurang hanya karena membonceng Ibu." "Tapi Mas..." "Ibu," potong Joko dengan sopan namun tegas, membuat Paramita terdiam seketika. "Kalau setiap hal baik yang kita lakukan harus dibayar dengan uang, lalu apa bedanya kita dengan orang berjualan? Saya ini orang miskin, Bu. Harta saya tidak banyak. Yang bisa saya banggakan dalam hidup ini cuma satu. Kalau saya bisa berguna buat orang lain tanpa pamrih. Tolong, biarkan saya mempertahankan satu-satunya kebanggaan saya itu." Kata-kata itu menghantam kesadaran Paramita bagaikan godam tak kasat mata. Ia terpaku. Tangannya yang masih memegang lembaran uang itu perlahan turun ke pangkuannya. Tenggorokannya mendadak terasa tercekat oleh emosi yang tidak bisa ia definisikan. Kesederhanaan kalimat Joko mengoyak segala ego dan pandangan sinisnya terhadap manusia yang selama ini terbentuk oleh kerasnya dunia korporat. Pria ini memandang harga diri bukan dari saldo rekening, melainkan dari seberapa tulus ia bisa memberi tanpa menerima. Lampu lalu lintas berganti hijau. Suara klakson dari kendaraan di belakang menyentak mereka berdua kembali ke realitas. "Pegangan, Bu. Kita jalan lagi," ucap Joko, memutus kontak mata yang intens itu. Lalu kembali menghadap ke depan dan memutar tuas gas secara perlahan. Paramita buru-buru memasukkan kembali uangnya ke dalam tas. Saat motor mulai kembali melaju, membelah angin sore yang semakin mendingin, Paramita tak lagi duduk dengan menjaga jarak kaku seperti sebelumnya. Ia menatap punggung berbalut flanel itu dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Punggung itu bukan lagi sekadar punggung seorang tukang rumput yang menolongnya di jalan.
melainkan cerminan dari sebuah dunia yang selama ini hilang dari kehidupannya. Sebuah dunia di mana ketulusan masih bernapas. Perjalanan pulang ini ternyata jauh lebih panjang dari sekadar jarak kilometer. Ini adalah perjalanan yang perlahan meruntuhkan tembok arogansi di hati sang CEO. Gerbang besi tempat setinggi 3 meter itu bergeser terbuka tanpa suara, dioperasikan oleh seorang penjaga berseragam rapi yang langsung menunduk hormat begitu mengenali mobil yang datang. Joko menelan ludah, jakunnya naik turun dengan susah payah saat ia mengemudikan sedan mewah buatan Eropa itu memasuki pelataran. Ban mobil berdecit pelan melindas hamparan kerikil putih yang tertata sempurna, menciptakan irama yang entah mengapa terdengar mengintimidasi di telinga sang pemotong rumput. Cahaya keemasan dari lampu-lampu taman menyorot pilar-pilar marmer yang menyangga teras rumah raksasa bergaya Mediterania tersebut. Segala hal di tempat ini meneriakkan kemewahan yang tak pernah berani Joko bayangkan, bahkan dalam mimpi tertidurnya di ranjang bambu reot miliknya. Udara malam yang masuk melalui celah pendingin ruangan membawa aroma bunga sedap malam, bercampur harmonis dengan wangi parfum mahal dari tubuh Paramita yang duduk tenang di kursi penumpang. Kontras yang teramat tajam dengan aroma peluh, debu, dan sisa rumput potong yang menempel erat pada kemeja flanel lusuh Joko. Joko menghentikan mobil tepat di depan undakan teras utama. Ia mematikan mesin. Keheningan tiba-tiba menyergap kabin berlapis kulit premium itu, hanya menyisakan deru napas keduanya dan detak berirama dari jam analog mewah di tengah dashboard. "Kita sudah sampai, Bu," ucap Joko pelan. Suaranya sedikit parau karena gugup. Ia segera menarik tuas pembuka pintu, enggan berlama-lama karena merasa tak pantas duduk di atas jok yang harganya mungkin setara dengan penghasilannya selama bertahun-tahun. Paramita ikut turun. Suara ketukan hak sepatu tingginya bergema tajam membelah udara malam yang sepi. Wanita itu berjalan memutari bagian depan mobil, menatap Joko yang kini berdiri canggung di sisi pintu kemudi. Kedua tangan kapal Joko yang kasar saling meremas di depan perut, sementara jari-jarinya masih menggenggam kunci mobil yang terasa dingin. Rambut Joko yang sedikit gondrong dan berantakan tertiup angin malam, menyembunyikan sebagian sorot matanya yang selalu memancarkan keteduhan. "Masuklah dulu, Joko. Udara di luar cukup dingin," tawar Paramita. Suaranya mengalun lembut namun membawa nada otoritas yang terbiasa dituruti. "Biar asisten rumah tangga saya membuatkan teh hangat atau menyiapkan makan malam untukmu. Kamu pasti lelah setelah membantu memperbaiki mesin dan menyetir sejauh ini." Joko melirik sekilas ke arah lantai marmer Italia yang mengilap bak cermin di teras rumah. Permukaan batu mahal itu seolah menolak kehadirannya. Ia lalu menunduk, menatap sepatu bot karetnya yang kusam, tergores di banyak sisi, dan dihiasi kerak lumpur kering. Ia tersenyum sungkan, menggeleng pelan dengan sopan. "Mboten usah, Bu Paramita. Terima kasih banyak atas tawarannya," tolak Joko halus. "Tapi baju saya kotor, bau keringat. Rasanya sangat tidak pantas masuk ke dalam rumah ibu yang bagus ini. Nanti lantainya malah kotor. Lagi pula, ini sudah malam, saya harus segera pulang. Besok pagi-pagi saya harus mulai memotong rumput di blok sebelah." Joko menyodorkan kunci mobil itu dengan kedua tangannya, menjaga jarak agar tak bersentuhan. Paramita terdiam. Ia tidak langsung mengambil kunci tersebut. Sorot matanya yang tajam, yang biasanya mampu menembus niat tersembunyi para rekan bisnisnya, kini memancarkan rasa tidak nyaman yang asing. Di dunianya yang digerakkan oleh transaksi, profit, dan kepentingan pribadi, kebaikan tanpa pamrih adalah sebuah anomali yang nyaris tidak pernah ada. Pria sederhana di hadapannya ini telah menyelamatkannya dari situasi berbahaya di jalanan sepi, menolak keras lembaran uang ratusan ribu yang ia sodorkan sebagai imbalan di mobil tadi, dan kini bahkan menolak secangkir teh. Hati Paramita, yang selama ini dibentengi oleh sikap dingin dan penuh perhitungan, terasa seperti diketuk oleh sesuatu yang murni. Ada kekaguman yang aneh, sekaligus rasa berutang yang mengganggu harga dirinya. "Joko," panggil Paramita, memecah kesunyian yang sempat memanjang. Ia melangkah maju satu tindak, memangkas jarak di antara mereka. Bau maskulin dari keringat basah dan tanah kembali menyapa indera penciumannya. Alih-alih merasa terganggu,
Paramita justru menemukan sebuah realitas yang membumi dan jujur dari aroma itu. Joko mengangkat wajahnya, menatap langsung ke dalam manik mata coklat terang milik sang CEO. Ada sebuah pergolakan emosi di wajah cantik dan berwibawa itu. Bibir Paramita yang dipoles lipstik merah pudar tampak sedikit terbuka, rahangnya mengeras sejenak seolah ia sedang menimbang kata-kata yang paling tepat, berdebat dengan logika di dalam kepalanya sendiri. "Saya tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja," ucap Paramita akhirnya. Nada suaranya berubah menjadi lebih rendah, lebih personal, kehilangan nada bos besar yang biasa ia gunakan. "Saya tahu kamu menolak uang saya. Kamu bilang kamu hanya ingin membantu sesama manusia yang sedang kesulitan. Saya menghargai itu. Tapi," Paramita menghela napas panjang. Udara malam yang dingin membuat napasnya mengepul tipis. Ia merapatkan kerah mantelnya. "Saya orang bisnis. Saya tidak terbiasa berutang budi, sekecil apapun itu. Dan lebih dari itu, Joko, saya melihat sesuatu dalam dirimu yang sudah bertahun-tahun tidak saya temukan pada orang-orang di sekeliling saya. Kejujuran, ketulusan yang tidak dibuat-buat." Joko mengerutkan kening. Ia menggeser tumpuan kakinya, merasa semakin gelisah dengan arah pembicaraan ini. "Bu Paramita, sungguh tidak ada utang budi. Saya ikhlas membantu ibu. Saya ingin kamu bekerja untuk saya," potong Paramita tegas. Matanya mengunci tatapan Joko tanpa memberikan celah baginya untuk berpaling. Suara jangkrik di taman yang sedari tadi bernyanyi bersahutan seolah mendadak berhenti. Dunia di sekitar Joko terasa berhenti berputar selama sepersekian detik. Ia terpaku. "Maksud ibu?" Suara Joko terbata. Kebingungan tergambar jelas di wajahnya yang terbakar matahari. "Bukankah saya memang sering memotong rumput di kompleks perumahan ini? Jika ibu ingin halaman ibu dirapikan, saya bisa menjadwalkannya lusa." "Bukan memotong rumput," sela Paramita lagi, nadanya sedikit mendesak. Ia menatap Joko dengan intensitas yang membuat sang pemotong rumput seakan kehilangan oksigen. "Saya menawarkan sebuah posisi eksklusif. Saya butuh seseorang yang bisa saya percayai 100%. Sopir pribadi, sekaligus asisten untuk mengurus beberapa hal penting di kehidupan pribadi dan properti saya. Kamu tidak perlu lagi berkeliling menjajakan jasa potong rumput dari satu kompleks ke kompleks lain di bawah terik matahari." Paramita menelan ludah, menyingkirkan keraguannya sendiri sebelum melanjutkan. "Kamu akan tinggal di paviliun belakang rumah ini. Semua kebutuhan hidupmu, makan, pakaian, kesehatan, akan saya tanggung sepenuhnya. Dan untuk gajimu," Paramita menyebutkan sebuah nominal bersih per bulan. Mendengar angka itu, napas Joko seakan tercekat di pangkal tenggorokan. Matanya sedikit membelalak. Angka itu puluhan kali lipat dari apa yang bisa ia kumpulkan dalam sebulan penuh bekerja, hingga tulang punggungnya terasa mau patah. Itu adalah jumlah uang yang bisa mengubah nasibnya, mengubah segala kemiskinan yang menderanya selama ini. Ditambah, lanjut Paramita, suaranya kini sedikit bergetar, menyiratkan lapisan kerentanan terdalam yang sangat jarang ia tunjukkan kepada siapapun semenjak mendiang suaminya meninggal 5 tahun lalu. "Saya butuh seseorang yang tidak memandang saya semata-mata sebagai mesin pencetak uang atau sekadar janda kaya yang bisa dimanfaatkan kelemahannya. Saya dikelilingi serigala berbulu domba setiap harinya, Joko. Saya butuh orang yang tulus untuk menjaga punggung saya. Dan insting saya mengatakan, orang itu adalah kamu." Angin malam berembus lebih kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon palem botol di halaman, menciptakan suara gemerisik yang mengiringi keheningan panjang dan tegang di antara mereka berdua. Joko berdiri mematung. Otaknya yang terbiasa dengan rutinitas sederhana kini, dipaksa bekerja keras mencerna setiap kata yang baru saja terlontar dari bibir wanita, dari kelas sosial yang teramat jauh darinya itu. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah sebuah lompatan mengerikan ke dunia yang sama sekali tidak ia kenal. Sebuah dunia asing dengan dinding marmer, lampu kristal, basa-basi kosong, dan rahasia-rahasia gelap di balik kekayaan yang menyilaukan. Tangan Joko yang masih menyodorkan kunci mobil terasa kebas. Darah seolah berdesir cepat menuju kepalanya.
Ia menatap wajah Paramita yang menunggunya dengan penuh harap, lalu pandangannya beralih menatap pilar-pilar raksasa rumah di belakang wanita itu, bangunan megah yang seolah bersiap menelannya bulat-bulat. Mulut Joko terbuka perlahan, mencoba membentuk sebuah penolakan atau mungkin penerimaan, namun tak ada satupun suku kata yang berhasil lolos dari pita suaranya. Ia benar-benar bungkam, terguncang hebat oleh tawaran yang berpotensi menjungkir balikkan seluruh kehidupannya yang damai namun papa. Malam telah larut ketika Joko mendorong pintu kayu rumahnya yang berderit nyaring, memecah kesunyian desa yang biasanya hanya diisi oleh paduan suara jangkrik dan kodok di musim kemarau. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan sempit berukuran 3x3 meter yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus tempat tidurnya. Udara di dalam terasa pengap, kontras dengan angin malam yang dingin di luar. Aroma tanah kering dan obat nyamuk bakar langsung menyergap penciumannya. Sebuah realitas yang membawanya kembali membumi. Setelah beberapa jam yang lalu, ia menginjakkan kaki di atas lantai marmer Italia, yang dingin dan mengkilap. Joko merebahkan tubuhnya yang pegal di atas kasur kapuk tipis yang sudah kehilangan keempukannya. Matanya menatap langit-langit anyaman bambu yang penuh dengan sarang laba-laba, namun yang ia lihat bukanlah atap rapuh itu. Bayangan wajah Paramita, aroma parfum mewahnya yang tertinggal di kemeja lusuh Joko, dan sorot matanya yang tajam namun menyimpan kelelahan yang dalam, terus berputar di benaknya bak kaset rusak. Dan tentu saja, tawaran itu, kata-kata Paramita terngiang berulang kali, menyudutkannya dalam kebingungan yang menyesakkan dada. Bagaimana mungkin seorang wanita yang berada di puncak Menara Gading tiba-tiba menawarinya sebuah posisi yang jauh melampaui akal sehat? Menjadi manajer operasional rumah tangga sekaligus asisten pribadinya, tinggal di pavilion mewahnya, dengan bayaran yang membuat napas Joko sempat terhenti. Bagi Paramita, mungkin itu adalah bentuk balas budi atau efisiensi karena ia melihat kejujuran pada diri Joko. Namun bagi Joko, tawaran itu terasa seperti sebuah pintu menuju dimensi lain yang menjanjikan kenyamanan, sekaligus ancaman yang bisa menggerus harga diri dan jati dirinya sebagai laki-laki sederhana. Ia memiringkan tubuhnya ke kiri, meremas bantal yang sarungnya sudah pudar. Perasaan minder menggigit ulu hatinya. Tangan kasarnya yang kapalan karena bertahun-tahun memegang mesin pemotong rumput dan arit, apakah pantas menyentuh setir mobil mewah atau mengatur urusan seorang CEO elit? Malam itu, Joko tidak bisa memejamkan mata. Otaknya terus bekerja, menimbang-nimbang antara himpitan ekonomi dan ketakutan akan dunia yang tak ia kenali. Pagi harinya, sinar matahari menembus celah-celah dinding bambu, menyorot langsung ke wajah Joko yang kusut. Ia terbangun dengan mata merah dan kepala yang berdenyut nyeri akibat kurang tidur. Setelah membasuh wajahnya di sumur belakang, di mana air dingin yang menusuk tulang sedikit banyak membantu mengembalikan kesadarannya, Joko memutuskan berjalan ke warung Empok Minah di ujung gang untuk mencari sarapan dan segelas kopi hitam. Udara pagi desa terasa segar, dipenuhi aroma asap kayu bakar dari tungku-tungku dapur warga dan suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah pekarangan. Namun, kedamaian itu menguap begitu Joko melangkah melewati ambang pintu warung Empok Minah yang berdinding setengah tembok. Begitu wujudnya terlihat, suara obrolan riuh dari 3 ibu-ibu yang sedang duduk di bangku panjang mendadak senyap. Bisurti, Empok Minah, dan Yudarmi secara serempak menoleh ke arahnya. Ada senyum miring yang tertahan di bibir mereka, dipadukan dengan kilat mata penasaran yang tidak berusaha disembunyikan. Mas Joko, tumben baru kelihatan jam segini. Kecapekan ya habis lembur semalam? Sapa Bisurti memecah keheningan. Nada suaranya diayunkan sedemikian rupa, penuh dengan penekanan pada kata lembur. Joko menarik napas pelan, berusaha bersikap biasa. Ia menarik kursi kayu di sudut warung. Kopi hitam 1 ya, Empok, sama nasi uduknya dibungkus. Ia menoleh ke arah Bisurti. Iya, Bi, semalam ada urusan mendadak, pulangnya kemalaman. Yudarmi meletakkan gelas teh hangatnya dengan bunyi klak yang keras di atas meja kayu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Joko dengan mata disipitkan. Urusan mendadak apa nemenin nyonya kaya raya, Jo? Kang Maman semalam cerita heboh di gardu ronda. Katanya dia lihat kamu duduk di dalam mobil derek mewah. Di sebelahnya ada perempuan cantik, putih, pakai baju mahal.
turunnya di perumahan elit lagi. Wah, diam-diam kamu mainnya jauh ya sekarang. Darah Joko berdesir. Ia merasakan panas mulai merayap di tengkuknya. Desa ini memang terlalu kecil untuk sebuah rahasia. Tetapi ia tidak menyangka ceritanya akan dipelintir secepat ini. Kang Maman salah paham yo, jawab Joko dengan nada datar, meski jantungnya mulai berdegup kencang. Mobil ibu itu mogok di pinggir jalan provinsi. Saya cuma kebetulan lewat sehabis motong rumput di kompleks depan. Terus saya bantu perbaiki bannya yang pecah. Karena sudah malam, beliau nawarin tumpangan searah. Kebetulan nunggu mobil dereknya lama. Empok Minah yang sedang menuangkan air panas ke dalam gelas kopi Joko, mendengus pelan, sebuah tawa meremehkan lolos dari hidungnya. Ia meletakkan gelas kopi itu di depan Joko, lalu melipat tangan di dada. Hati-hati Jo, namanya janda kaya raya. Hidup di kota besar, biasanya itu banyak maunya. Apalagi lihat laki-laki desa yang lugu macam kamu. Jangan sampai kamu dimanfaatin jadi berondong peliharaannya mentang-mentang kamu orang miskin yang butuh duit. Astagfirullah empok. Nggak ada yang seperti itu. Suara Joko naik setengah oktav. Tangannya tanpa sadar mengepal di atas meja. Beliau orang baik. Murni cuma mogok dan saya bantu. Tidak lebih. Bisurti menyenggol lengan Yudarmi, lalu menutupi mulutnya sambil terkikik sinis. Baik kok sampai diajak masuk ke rumah gedongnya, kata Kang Maman. Kamu masuk ke gerbangnya loh. Ya ampun Jo, kamu pakai aji-aji semar mesem dari mana sih? Kok ya kebetulan banget mogoknya pas ada kamu. Jangan-jangan kamu sengaja nabur paku ya di jalan. Bisurti. Joko berdiri mendadak. Kakak bangku kayunya berderit, nyaring bergesekan dengan lantai semen, membuat ketiga wanita itu sedikit terlonjak mundur. Napas Joko memburu. Ia menatap wajah-wajah tetangganya yang kini memasang ekspresi defensif sekaligus menantang. Joko menatap tangannya yang kasar, lalu menatap kopi hitam pekat yang asapnya masih mengepul. Selera makannya hilang tak berbekas. Niat baiknya yang tulus kini dikuliti, dihakimi, dan diubah menjadi lelucon kotor oleh orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai keluarga sedesanya sendiri. Jurang perbedaan status sosial itu begitu nyata. Di mata masyarakat miskin, kebaikan dari orang kaya selalu dicurigai memiliki motif tersembunyi. Dan laki-laki miskin sepertinya dianggap tidak punya harga diri selain menjadi oportunis. Tanpa berkata apa-apa lagi, Joko merogoh saku celananya, meletakkan selembar uang 10 ribuan di sebelah gelas kopi yang belum tersentuh. Kembaliannya ambil saja empok, nasi uduknya nggak usah, ucap Joko dingin. Ia berbalik dan melangkah keluar dari warung, meninggalkan bisik-bisik yang kembali berdengung seperti kawanan lebah di belakangnya. Langkah Joko terasa berat saat menyusuri jalan setapak kembali ke rumahnya. Angin pagi yang menyapu wajahnya tak lagi terasa sejuk. Gosip murahan itu menggores harga dirinya, namun yang lebih menakutkan bagi Joko adalah kenyataan bahwa cibiran mereka membuat tawaran Paramita terasa semakin rumit. Jika ia menerima tawaran pekerjaan itu, ia akan membenarkan semua tuduhan keji tetangganya. Namun jika ia menolaknya karena takut pada omongan orang, apakah ia harus selamanya terjebak dalam kemiskinan dan pikiran sempit desa ini? Pikiran itu terus menghantuinya, mengakar semakin dalam seiring langkah kakinya yang gontai. Deru mesin yang terlampau halus untuk ukuran jalan tanah berbatu, itu memecah keheningan sore di desa Karangsari. Angin panas yang membawa aroma debu kering dan kotoran ayam mendadak bercampur dengan sesuatu yang sangat asing. Bagi indera penciuman warga setempat, wangi parfum floral kelas atas, dan emisi pembuangan dari sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam mengkilap. Ban besar mobil itu menggilas kerikil dengan bunyi gemeretak pelan, memaksa beberapa ekor ayam kampung berlarian panik ke semak-semak. Di beranda rumahnya yang berdinding anyaman bambu, Joko sedang duduk bersila. Tangannya yang kasar dan kapalan belepotan oli hitam pekat. Ia tengah membongkar karburator mesin pemotong rumputnya yang sejak pagi rewel. Peluh membasahi kaos oblongnya yang sudah pudar dan berlubang di bagian bahu. Ia sangat lelah, dan pikirannya masih kusut memikirkan kejadian beberapa hari lalu. Namun, suara dengungan aneh dari luar pekarangannya membuat tangannya berhenti bergerak.
Joko mendongak menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang relatif bersih, lalu menyipitkan mata melawan silau matahari sore yang menyusup lewat sela-sela pohon mangga. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama 1 detik penuh. SUV hitam itu berhenti tepat di depan pagar kayu pekarangannya yang reot. Bukan hanya mobil itu yang membuat napas Joko tertahan, melainkan kerumunan yang mengekorinya. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki di belakang mobil. Sementara para ibu-ibu yang sebelumnya sedang mengobrol di lincak warung Butarmi, kini berkerumun di pinggir jalan. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu yang tak ditutup-tutupi. Mata mereka membelalak, saling menyikut, dan berbisik dengan suara yang cukup keras untuk terdengar seperti dengungan lebah yang mengancam. Pintu pengemudi terbuka. Dari balik kemudi, turunlah Paramita. Bagi Joko, waktu seakan melambat. Paramita melangkah turun, sepatu hak rendahnya yang terbuat dari kulit asli menyentuh tanah berdebu karangsari. Wanita itu mengenakan kemeja sutra berwarna putih gading yang dipadukan dengan celana kain berpotongan rapi. Meski pakaian itu mungkin adalah gaya kasual bagi seorang CEO, di tengah desa ini, Paramita terlihat seperti makhluk dari dimensi lain yang tiba-tiba turun dari langit. Kacamata hitamnya dilepas, memperlihatkan sepasang mata coklat yang tampak mencari-cari, sebelum akhirnya terkunci pada sosok Joko yang mematung di beranda. Ya ampun, benar kata Kang Maman. Perempuan kota yang diomongin itu datang, bisik Binarti, tetangga sebelah rumah Joko, sambil menjinjing ember cucian yang tampaknya sengaja ia bawa hanya sebagai alasan untuk keluar rumah. Cantik betul, seperti artis sinetron. Tapi ngapain orang kaya begitu nyari si Joko? Sahut perempuan lain di sebelahnya, matanya memindai Paramita dari ujung rambut hingga ujung kaki, menghitung harga pakaian yang menempel di tubuh janda muda itu. Joko merasakan panas yang merambat naik dari leher ke telinganya. Rasa malu, canggung, dan sedikit amarah bergejolak di dadanya. Ia buru-buru meraih lap kain rombeng di sampingnya, menggosok tangannya yang beroli dengan kasar hingga kulitnya terasa perih, berusaha setidaknya terlihat pantas. Ia bangkit berdiri, kakinya terasa berat saat melangkah menuruni 3 anak tangga berandanya yang berderit. Paramita tersenyum kecil saat melihat Joko mendekat. Senyum itu tulus, namun Joko bisa melihat ada sedikit keraguan di balik sorot matanya saat wanita itu menyadari puluhan pasang mata sedang mengawasinya dari segala arah. Udara sore yang pengap terasa semakin mencekik. "Selamat sore, Joko," sapa Paramita. Suaranya yang lembut dan tertata memotong keheningan canggung yang menyelimuti pekarangan. Wangi melati dan vanila dari parfumnya kini menyapu penciuman Joko, menenggelamkan bau oli dan tanah kering. Bu Paramita," balas Joko, suaranya terdengar serak. Ia berdeham, mencoba mencari posisi berdiri yang nyaman, namun gagal. Ia sadar betul betapa kontrasnya mereka saat ini. Paramita dengan keanggunannya, dan dirinya dengan kaos oblong lusuh, celana selutut yang kotor, serta aroma keringat pekerja kasar. Ada keperluan apa Ibu repot-repot datang ke sini? Paramita melirik sekilas ke arah kerumunan warga di luar pagar. Beberapa ibu-ibu bahkan terang-terangan menjulurkan leher mereka di atas pagar bambu. Paramita menghela napas pelan, tangannya tanpa sadar meremas tali tas kulitnya. "Saya merasa kita belum selesai bicara waktu itu," ucap Paramita, menurunkan volume suaranya agar tidak terdengar oleh penonton tak diundang mereka. "Setelah kamu pulang, saya menyadari tawaran saya mungkin terdengar sangat mendadak. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaanmu atau membuatmu merasa berhutang budi. Saya datang karena saya ingin meluruskan semuanya." Joko menelan ludah. Ia melangkah sedikit lebih dekat ke pagar, menjaga jarak aman yang secara tak kasat mata diatur oleh batasan status sosial mereka. "Ibu tidak perlu sejauh ini. Saya sudah bilang, saya menolong Ibu murni karena saya sedang lewat. Tidak perlu ada yang diluruskan, Bu." Tapi tawaran itu serius, Joko. Paramita bersikeras, matanya menatap tajam ke arah mata Joko, menolak untuk dialihkan. "Kamu memiliki potensi. Keuletanmu, caramu menangani masalah hari itu. Saya butuh orang-orang yang bisa diandalkan di proyek baru saya. Dan saya juga melihat keadaanmu." Paramita menggantung kalimatnya.
Matanya tanpa sengaja menyapu kondisi rumah Joko yang reot, sebelum buru-buru menatap Joko kembali. Ada penyesalan instan di wajahnya. Bagi Joko, pandangan sekilas itu terasa seperti tamparan. Ia tahu Paramita tidak bermaksud merendahkannya, tetapi belas kasihan terkadang lebih menyakitkan daripada hinaan. Keadaan saya yang seperti ini maksud ibu. Balas Joko. Nada suaranya sedikit meninggi dan menjadi lebih dingin dari yang ia rencanakan. Tangannya mengepal di samping paha. Rumah gubuk dan pekerjaan kotor? Bu, bagi orang-orang di sini, hidup seperti ini sudah lebih dari cukup. Di luar pagar, bisik-bisik semakin kencang. Tuh kan, pasti mau dikasih uang atau kerjaan. Atau jangan-jangan ada hubungan lain. Janda kaya sama pemuda desa, kan sering kejadian. Gunjingan itu tidak diucapkan cukup pelan untuk disembunyikan. Kata janda kaya tertangkap jelas oleh telinga Paramita. Tubuh wanita itu sedikit menegang. Garis rahangnya mengeras dan wajahnya memerah, bukan karena panas matahari, melainkan karena rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyerang pertahanannya. Joko menyadari perubahan gestur Paramita. Rasa bersalah seketika menggantikan ego lelakinya yang sempat terluka. Wanita ini sudah mengemudi bermil-mil jauhnya keluar dari zona nyamannya, hanya untuk menemuinya, dan kini ia harus menghadapi tatapan menghakimi serta gosip murahan dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya. Jurang di antara mereka tidak pernah terlihat sebesar sore ini. Sebuah jurang yang digali oleh prasangka, status, dan perbedaan dunia yang begitu ekstrem. Maafkan orang-orang di sini, Bu, kata Joko pelan, menundukkan kepalanya, menyembunyikan rasa frustrasinya. Mereka jarang melihat tamu dari luar, terlebih tamu seperti ibu. Paramita menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Joko lekat-lekat, mengabaikan bisikan yang masih berdengung di sekeliling mereka. Saya datang bukan untuk merendahkanmu, Joko. Demi Tuhan, tidak ada niat seperti itu. Saya minta maaf jika cara saya salah, atau jika kedatangan saya justru menyulitkanmu di sini. Keheningan membentang di antara mereka berdua, sangat kontras dengan keributan warga di latar belakang. Angin sore kembali bertiup, menggugurkan daun mangga kering yang mendarat tepat di atas kap mobil, mengkilap Paramita. Joko menatap wanita di depannya. Di balik pakaian mewahnya, di balik kendaraan mahal yang membawanya kemari, Joko melihat sosok yang tulus, namun sekaligus kebingungan menavigasi dunia yang bukan miliknya. Kita tidak bisa bicara di sini, Bu, ucap Joko akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Matanya melirik ke arah warga yang tampak semakin antusias merekam kejadian itu di dalam memori mereka untuk bahan gosip berbulan-bulan ke depan. Dunia ibu terlalu terang untuk desa ini. Ibu hanya akan membakar diri ibu sendiri di sini. Paramita membalas tatapan Joko, seolah berusaha membaca makna tersirat dari kalimat itu. Ia tidak mundur, kakinya tetap berpijak kuat di atas tanah desa yang berdebu. Tangan kanannya kemudian melepaskan cengkeramannya dari tas, lalu menunjuk ke arah kursi kayu lapuk di beranda rumah Joko. Kalau begitu, izinkan saya masuk, ujar Paramita dengan nada final yang tidak menerima penolakan. Saya tidak peduli seberapa terang dunia saya, atau seberapa gelap prasangka mereka. Saya kesini untuk bicara denganmu, Joko. Hanya denganmu. Joko terpaku. Ia menatap sepasang mata cokelat itu, menyadari bahwa keteguhan hati wanita ini jauh melebihi dugaannya, dan entah bagaimana, hal itu justru membuatnya semakin gentar menghadapi apapun yang akan ditawarkan Paramita selanjutnya. Suara kasak-kusuk para tetangga terdengar merayap seperti dengungan kawanan lebah yang tak henti-hentinya mengitari halaman depan rumah kayu Joko. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan yang menyorot tajam, melewati celah-celah rimbunnya dedaunan pohon mangga, memperjelas kontras yang sangat ganjil di desa itu. Kilau cat hitam mengkilap dari sedan mewah Eropa milik Paramita, dan dinding anyaman bambu rumah Joko yang sudah kusam, berdebu, dan dimakan usia. Joko berdiri kaku di ambang pintu. Tangannya yang kasar dan kapalan masih menyisakan aroma getah rumput liar dan tanah basah dari ladang, meremas ujung kaus katunnya yang pudar secara tak sadar. Di hadapannya, Paramita berdiri dengan postur anggun yang tampak sangat salah tempat di atas tanah berdebu ini.
Blus sutra putihnya melambai pelan ditiup angin sore yang membawa hawa panas. Sementara aroma parfum mewahnya yang berbau floral dan musk perlahan menggeser bau asap kayu bakar yang biasanya mendominasi udara desa. "Mari masuk, Bu Paramita. Tidak enak kita terus-terusan jadi tontonan begini," ucap Joko akhirnya, memecah kecanggungan yang menggantung tebal dan menyesakan di antara mereka. Suaranya rendah, sedikit serak, namun cukup tegas untuk membuat beberapa tetangga yang sedari tadi menjulurkan leher dari balik pagar tanaman teh-tehan buru-buru mundur selangkah. Paramita mengangguk pelan. Senyum tipisnya terlihat tegang, menyiratkan rasa bersalah yang kentara. Ia melangkah hati-hati memasuki ruang tamu berukuran 3 kali 3 meter yang hanya diterangi cahaya alami dari jendela kayu yang terbuka lebar. Joko mempersilahkannya duduk di sebuah kursi rotan tua, yang anyamannya sudah mulai terlepas di beberapa bagian ujungnya. Paramita duduk dengan sangat perlahan, bukan karena jijik terhadap kesederhanaan itu, melainkan seolah ia takut merusak perabotan rapuh tersebut dengan kehadirannya yang terlalu berat. Udara di dalam ruangan terasa sedikit lebih sejuk, beraroma kayu tua dan samar-samar wangi teh melati yang diseduh Ibu Joko tadi pagi. "Saya benar-benar minta maaf, Joko." Paramita memulai, suaranya bergetar pelan, memecah keheningan yang sempat merajai ruangan. Jari-jarinya yang lentik dihiasi sebuah cincin berlian sederhana, namun memancarkan kemewahan yang tak terbantahkan, saling bertaut gelisah di atas pangkuannya. "Kedatangan saya kemari, dengan mobil itu, dengan cara yang sangat tiba-tiba ini. Saya baru menyadari ketika melihat tatapan warga di luar tadi, bahwa saya telah membuat keributan besar di kehidupan tenang Anda." Joko mengambil posisi duduk di kursi kayu tepat di seberang meja kecil yang memisahkan mereka. Ia menatap telapak tangannya sendiri sejenak, mengamati garis-garis kasar dan noda tanah yang telah menyatu dengan kulitnya, sebelum mengangkat wajahnya untuk menatap langsung ke dalam mata wanita di hadapannya. Mata Paramita sama sekali tidak memancarkan arogansi seorang CEO atau majikan yang datang menagih budi. Yang ada hanyalah kecemasan dan ketulusan yang telanjang. "Warga desa di sini memang mudah penasaran, Bu. Sangat jarang ada tamu dari kota turun ke jalanan tanah kami," jawab Joko dengan nada yang sangat tenang, mencoba menetralisir kecemasan wanita itu. "Tapi yang lebih membuat saya berpikir keras selama beberapa hari ini adalah alasan mengapa Ibu merasa perlu kembali mencari saya." Paramita menarik napas panjang, dadanya naik turun di balik blus sutranya. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Ini tentang tawaran saya waktu itu, Joko. Saya menyadari betapa gegabahnya saya. Saya menawarkan Anda posisi di perusahaan saya, menawarkan untuk mengubah nasib Anda, seolah-olah kehidupan yang Anda miliki sekarang adalah sebuah kesalahan yang cacat dan harus saya perbaiki." Ia menunduk, pandangannya jatuh ke lantai semen yang retak-retak. "Saya terbiasa memecahkan masalah dengan uang, dengan koneksi, dan dengan fasilitas. Anda menolong nyawa saya malam itu saat mobil saya mogok di jalanan sepi, dan otak bisnis saya secara otomatis langsung mencari cara untuk mengkompensasi hal tersebut. Saya bertindak layaknya seorang pimpinan perusahaan dan melupakan perasaan Anda sebagai seorang manusia yang menolong saya tanpa pamrih." Joko terdiam, membiarkan keheningan mengambil alih sejenak untuk meresapi kata-kata itu. Ada denyut hangat yang menjalar di rongga dadanya mendengar pengakuan jujur tersebut. Selama beberapa hari terakhir, tawaran Paramita memang terus menghantuinya. Kesempatan untuk bekerja di dalam gedung bertingkat yang ber-AC, memakai seragam rapi setiap pagi, memiliki gaji tetap yang bisa mengubah nasib ibunya, semua itu adalah impian yang terlalu indah bagi pria desa yang sehari-hari hanya memegang sabit sepertinya. Namun, harga dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai manusia merdeka yang menolong karena panggilan hati nurani, terasa terkoyak jika ia menerima itu sebagai bentuk balas budi. "Saya tidak pernah sekalipun menganggap tawaran ibu itu dilandasi oleh niat buruk," ucap Joko perlahan, memilih setiap kata dengan sangat hati-hati. Ia menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, membiarkan tubuhnya sedikit lebih rileks. "Tapi dunia kita ini seperti minyak dan air, Bu Paramita. Ibu hidup di atas sana, memikirkan triliunan rupiah, rapat pemegang saham, dan nasib ratusan karyawan. Saya
Saya hanya memikirkan apakah besok rumput liar di ladang Pak Kades sudah cukup tinggi untuk disabit agar saya bisa membeli beras. Tapi bukan berarti Anda tidak berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Joko. Sela Paramita cepat. Matanya memancarkan urgensi yang tulus. Anda cerdas. Anda memiliki empati dan prinsip yang sangat kuat. Saya melihat kualitas itu saat Anda menemani saya di tengah kegelapan malam itu. Mungkin. Joko tersenyum getir, memalingkan wajahnya sejenak ke arah luar jendela, mendengarkan sayup-sayup suara traktor di kejauhan. Tapi jika saya menerima tawaran itu karena ibu merasa berhutang budi atau kasihan pada saya akan selamanya menjadi orang yang diangkat dari lumpur. Saya tidak akan pernah berdiri sejajar dengan ibu. Saya tidak mau menjadi proyek amal bagi siapapun. Dan bagi warga di sini. Joko kembali menatap Paramita. Mereka akan melihat saya sebagai benalu yang menempel pada kekayaan orang kota. Hanya suara detak jam dinding usang berdebu di sudut ruangan yang kini mengisi ruang tamu itu. Paramita menatap Joko dengan pandangan yang perlahan berubah. Rasa hormat yang sebelumnya hanya berupa percikan kekaguman kini menyala terang di matanya. Dia menyadari dengan sepenuh hati bahwa pria sederhana bermodal sabit di hadapannya ini memiliki martabat dan kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan jabatan manajer operasional di perusahaannya sekalipun. Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Tanya Paramita. Suaranya nyaris berbisik, melepaskan segala sisa ego sektoral yang mungkin masih menempel pada identitasnya sebagai CEO. Saya benar-benar ingin berteman dengan Anda, Joko. Anda menyelamatkan saya dari ketakutan terburuk saya malam itu. Saya ingin menjembatani perbedaan antara kita ini tanpa melukai sedikit pun harga diri Anda. Joko merenung, membiarkan matanya menelusuri raut wajah Paramita. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita karier angkuh yang terjebak di pinggir jalan tol malam itu. Yang duduk di kursi rotannya saat ini hanyalah seorang perempuan yang tulus mencari koneksi manusiawi yang nyata. Desa ini punya banyak sekali pemotong rumput dan petani penggarap kecil, Bu, kata Joko akhirnya. Suaranya perlahan mulai menemukan nada antusiasme. Kami di sini sering sekali kesulitan mendapatkan pasokan pupuk yang murah atau alat pertanian yang lebih layak agar kerja kami tidak terlalu menguras tenaga. Jika ibu memang berniat ingin membantu, jangan bantu saya secara pribadi. Gunakan keahlian dan akses bisnis ibu untuk membantu mendirikan koperasi desa kami. Ajari kami cara mengelolanya, jadikan kami mitra kerja ibu. Bukan sekadar bawahan yang dikasihani. Mata Paramita melebar, dan perlahan, sebuah senyum lebar dan cerah merekah di wajah cantiknya, membuat matanya sedikit berair. Udara di dalam ruangan itu seolah-olah mendadak berubah, menjadi lebih ringan dan segar. Kemitraan, ucap Paramita, mengulangi kata itu perlahan seolah ia sedang mengecap rasa manis di lidahnya. Sebuah program pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR perusahaan. Kita bisa membangun sistem irigasi yang lebih baik atau memberikan subsidi alat potong rumput modern untuk kelompok tani Anda. Dan jika itu terjadi, ibu bisa datang ke desa ini lagi, tambah Joko. Senyumnya kini ikut mengembang, tulus, hangat, dan sangat lega. Bukan sebagai nyonya besar dari kota yang membagi-bagikan uangnya secara cuma-cuma, tapi sebagai seorang teman, mitra kerja, yang sekadar mampir untuk minum teh di beranda saya. Paramita tertawa pelan. Suara tawanya terdengar seperti denting lonceng yang jernih di tengah kesederhanaan rumah kayu itu. Ia mengulurkan tangan kanannya melintasi meja kayu kecil di antara mereka. Sebagai seorang teman sejati, tegasnya. Joko menatap tangan berkulit sangat halus itu sejenak, merasakan kontras yang menanti, lalu menyambutnya dengan tangannya yang kapalan dan kasar. Genggaman mereka terasa sangat kokoh, mengalirkan sebuah pemahaman dan energi baru di antara keduanya. Di luar sana, suara kasak kusuk tetangga mungkin masih akan terus berlanjut hingga berminggu-minggu ke depan, mempertanyakan apa yang dilakukan wanita kaya itu di rumah seorang pemotong rumput. Namun di dalam ruangan kecil ini, sebuah jembatan yang tak terlihat telah kokoh terbangun. Sebuah jembatan yang berdiri tegak di atas pondasi realita dan sikap saling menghargai, yang akhirnya mampu menghubungkan dua dunia yang sebelumnya tak pernah membayangkan bisa saling bersentuhan.